Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat bertatap muka, bertegur sapa meskipun via daring ya ibu-ibu. Semoga tidak mengurangi esensi silaturahim kita, terus apa-apa nanti yang bakal kita bahas sama-sama, terus akan kita share dan dibagikan oleh ibu materi kita nanti bisa menjadi ilmu untuk kita semuanya. Salawat beriring salam dapat pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berhormat Ibu Korin Akwari, di mana beliau adalah Direktur Utama CV Korin Center seluruh Indonesia. Kebetulan Ibu Korin sekarang lagi di Muarabungo, nanti sebentar lagi mungkin bisa kemana-mana, dan hari ini ada kegiatan juga bersama Bandar Udara, jadi mungkin nanti akan menyusul. Selanjutnya kepada Ibu Kepala Cabang Sisi Bungo, Ibu Maharani Kusumawardani. Selanjutnya kepada Ibu Maya sebagai pemateri, dan ada Andri juga, Masya Allah. Hai Mas Andri. Insya Allah nanti kita bagi sama-sama pengalamannya Bu Maya. Dan kepada teman-teman semuanya yang sudah menjadi panitia pada hari ini, terima kasih. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, ini anak saya M. Andriawan Pratama, usia 12 tahun ya. Nah, iya kan 12 tahun, iya. Usia 12 tahun dan bersekolah di SD LB Muarabungo. Oke, gimana Bu? Kira-kira kan ini di sini kita udah dicatat ini menjadi orang tua itu adalah amanah. Jadi menurut Ibu tuh kira-kira menjadi orang tua itu amanah terbesarnya itu adalah mendidik anak ya Bu ya. Jadi dari segi didikan utama yang Ibu terapkan ke Andri apa Bu? Kalau misalnya sejauh ini. Pesat banget perubahannya Mbak. Pertama awalnya kami sedikit agak kesusahan ya Bu. Bagaimana Bu mengarahkan Andri, tapi dengan adanya komunikasi antara Rini dan Bu Maya, alhamdulillah sekarang Andrinya sudah hampir 100% berubah, sangat luar biasa, dari baik itu dari kedisiplinannya, baik itu dari cara dia mengontrol emosi, dan juga baik dia bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya ya Bu. Karena anak saya itu baru bisa memanggil kami seorang tua itu, memanggil ayah, memanggil mama, itu tepat di usia 4 tahun. Dengan saat itu connect mata pun juga belum begitu ini ya, tapi alhamdulillah perlahan satu kata yang kami ajarkan itu bukan di usia 4 tahun. Yang saya ajarkan kepada anak saya itu tidak kata-kata yang banyak, hanya huruf vokal. Jadi sampai saya bikin catatan rekam perkembangan anak itu, saya catatkan tahun ini perkembangannya bagaimana, dia sudah bisa apa. Yang saya ingat itu awal-awal saya mengajari huruf vokal kepada dia itu A. Karena apa? Untuk dia mengikuti saya apa yang saya ajarkan itu bukan hal yang mudah, walaupun hanya huruf A gitu. Nah, karena kontak mata dia itu tidak ada dengan kita. Jadi saat itu ada juga yang saya pelajari dari tempat terapi waktu kecil dulu juga. Kalau bicara sama anak yang berkebutuhan khusus itu, kita harus pegang mukanya, kita harus tatap matanya, baru kita perlahan. Dan untuk anak berkebutuhan khusus seperti anak saya, yang menurut pengalaman saya, mengajarkan anak itu tidak perlu banyak, karena dia pun juga memerlukan waktu untuk dia mungkin mencerna apa yang dia lihat gitu. Nah, sehingga waktu itu A, B, A, I, U, E, O, itu saja yang saya latih. Sehingga pada saat dia sudah bisa A, I, U, E, O itu, baru saya bertahap mengenali kalimat-kalimat dengan benda, peragaan benda,
seperti mainan dia pergi bermain. Satu kata, misalnya mobilan kan, ini mobilan saya jadi mobil, mobil, mobil. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah bisa pergi potong rambut sendiri, sudah bisa transaksi, iya alhamdulillah sudah bisa. Bahkan dia sekarang lagi saya rasa juga untuk ke fasilitas umum, alhamdulillah dia sudah berani sholat ke masjid sendiri, dia sudah berani sholat Jumat sendiri, dia alhamdulillah juga sudah bisa bahkan bayar PDAM ke pos. Karena eropenya di depan dulu Bu Ana, alhamdulillah. Jadi sayangnya dengan dianya kan di tempat parkir ya kan, belum masuk itu kan. Jadi lope dulu kitanya, ayo Andri, nanti Andrinya ke sana ya. Nah, nanti ke sana, nanti ngomongnya begini. Coba latihan dulu, saya bilang gitu. Mau anaknya, alhamdulillah anaknya mau. Begini ngomong, walaupun masih terbalik-balik dalam mengutarakan maksud itu dia masih belum pas. Kadang mana predikatnya, mana subjek, mana keterangan tuh masih terbalik-balik. Tapi saya bilang Andri pasti bisa. Alhamdulillah berani Mbak Ana, udah banyak sekali perkembangannya. Alhamdulillah. Dari kitanya intinya. Bagaimana? Bener banget. Kadang tuh memang kita kekurangannya adalah karena merasa anak kita tuh beda sama yang lain, kitanya sendiri yang drop duluan ya Bu ya. Bener banget. Ketika orang tuanya aja nggak pede, terus gimana cara anak-anaknya lebih pede gitu kan. Jangankan untuk yang berkebutuhan khusus, kalau misalnya anaknya sedikit nakal aja, itu orang tuanya udah, anak awak tuh nakal. Jadi itu memang, wah Masya Allah, jadi orang tua tuh ternyata banyak PR. Itu gimana Bu Rini selama mendampingi Mas Andri selama udah 6 bulan ini, kira-kira itu suka dukanya gimana Bu Rini? Masya Allah, terima kasih Mbak Ana. Kalau untuk suka dukanya itu bervariasi Mbak Ana, setiap minggunya dan setiap bulannya itu pasti ada beda-bedanya, dan yang luar biasanya itu ada peningkatan. Setiap bulan itu ada peningkatannya, baik itu dari segi emosinya tadi Mbak, dari segi dia memahami materi. Awalnya sih karena saya juga seorang manusia ya Mbak, pernah kayak mau nyerah kayak gitu. Tapi dengan adanya bantuan dari Bu Maya, disemangatinya, terus kami itu selalu menjaga komunikasi Mbak Ana, ditanya Bu Rini gimana perkembangan Andri kayak gitu. Terus kami juga diskusi Bu, kalau seandainya De Andrinya gini gimana cara mengatasinya gitu. Jadi kami itu saling berbagi ilmu untuk bisa membimbing De Andri. Luar biasanya De Andri ini anaknya sangat aktif Mbak, kreatif banget. Bahkan dari dari yang dilihatnya digambari itu bisa sama persis kayak gitu. Itu yang bisa poin luar biasanya dari Ananda Andri gitu Mbak. Masya Allah luar biasa. Bahkan karya-karyanya di sisi itu udah banyak Mbak. Dan yang lucunya lagi Mbak, waktu belajar sama saya itu diterapkannya di saya Mbak. Waktu itu saya kan lagi pilih sama ibu gurunya atau emang jualan sama ibu gurunya? Nawarin ke ibu gurunya, Ibu Rini mau beli layang-layang. Kan mungkin dia bercanda kayak gini kan Mbak. Jadi kan ini lagi itu. Dari bilang, Andri ada bawa tisu nak? Ini bilang kayak gitu kan. Ada Bu Rini, tapi bayar dulu. Masya Allah. Ya Allah, Bu Rini kan cuma minta 1, masa dibayar juga? Enggak, untuk Bu Rini sekarang Andri kasih gratis. Tapi kalau 1 Bu Rini harus bayar 2.000. Masa luar biasa banget Mbak. Masya Allah, berarti yang kita pelajari sama dia itu emang diterapkan ya Mbak, kayak gitu. Cita-citanya jadi apa? Jadi direktur. Malu dia Bu Ana. Cita-citanya menjadi direktur katanya. Pokoknya direktur, amin ya Allah, amin. Gak ada yang nggak mungkin ya kan, nah yang penting semangat, Masya Allah. Nah itu tadi dari segi gurunya ya, guru yang selalu berkomunikasi sama orang tuanya. Nah anak tuh jadi lebih baik ya, karena memang lebih meningkat rasa percaya dirinya, semangat belajarnya lebih meningkat, dan rasa tanggung jawab gitu. Nah semoga rasa tanggung jawab, kalau udah rasa tanggung jawabnya sama kedisiplinannya sudah tertanam, sebenarnya tanpa kita yang ngoyo pun sebenarnya dia nanti akan berkembang sendiri gitu. Nah bener. Soalnya intinya yang awal itu memang kita, yang saya lihat sih
pembentukan disiplin yang itu yang penting, pembentukan disiplin. Jadi dia melakukan sesuatu hal yang baik itu secara berulang dan nanti akan lama-lama menjadi suatu kebiasaan gitu. Nah, dan juga rasa tanggung jawab. Kalau dia sudah memiliki rasa tanggung jawab, maupun kita dianya belajar dengan pemantauan kita atau tidak dipantau kita, kalau dia sudah ngerasa itu adalah tanggung jawab dia, tetap dia akan kerjakan. Sebenarnya itu akan jadi lebih mudah gitu. Nggak bisa spontan untuk memindah suatu hobi itu nggak bisa secara spontan bertahap. Itu saya kurangin, saya kasih seperti kayak awalnya pengalihan dari seperti hobi main handphone itu saya alihkan dulu. Misalnya waktu itu dia hobinya waktu itu nggak Lego lagi, dia berubah-ubah hobinya. Dia suka melihat sesuatu kayak binatang-binatang kecil ya. Jadi saya bilang, nih, lihat jam dulu. Nanti main gamenya sampai jam itu ya. Sudah itu nanti mama mau ajak sesuatu, mau lihat sesuatu, mau tahu nggak? Gitu kan? Apa? Dia kayak itu kan pasti ini kan, sampai dia melihatnya kita kan. Belum respon saya masih kode terus. Andri mau nggak? Ya apa? Nanti sampai situ, sampai jarum panjangnya ke jam ini, nanti kamu berhenti main gamenya, mama ajak kamu lihat ada kumbang-kumbang baru, kayak gitu kan. Nanti dia penasaran kan, ditinggalnya lah. Baru nanti memang kita tepati janji kita. Saya bawa memang saya ajak dia lihat kumbang. Sebenarnya intinya bukan lihat kumbang maksud saya tuh. Sebenarnya maksud saya adalah pengalihan untuk mengurangi masa dia bermain handphone kayak gitu. Nah, jadi waktu itu selalu saya cari cara untuk pengalihan. Kertas kecil nggak monoton harus buku. Kalau buku kan dia kelihatan benar bahwa kita niatnya suruh dia belajar. Nah, iya, jadi hanya secari kertas kecil beberapa kalimat. Sini dulu, Ndri, kita duduk sini. Ayo baca ini apa? Sudah cukup dia baca itu sudah. Berarti tujuan saya di hari itu tercapai kayak gitu. Nah, seperti itu Mbak. Nah, jadi bertahap. Bu, ada lagi untuk Ibu Tri Hendrayani, udah cukup Bu? Udah jawabannya Bu? Ada ingin tambahan lagi? Alhamdulillah udah cukup Mbak. Masya Allah, terima kasih Bu. Ternyata dari kita untuk memahami anak gitu. Nah, jadi kita yang masih belajar, maksudnya gini Bu, bukan kita yang harus diikuti oleh anak, tetapi kita juga harus mengerti apa yang dimau anak. Ternyata saya lihat selama ini permasalahan saya pribadi pun dengan anak-anak saya terjadinya konflik istilahnya ini itu tuh bukan karena ini hanya karena miskomunikasi itu tidak bagus gitu. Nah, komunikasi saya dan anak itu ternyata ada kendala, jadi saya perbaiki. Sekali lagi Ibu Maya terima kasih untuk materinya, untuk sharingnya, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Maaf ya, saya sangat berkesan sekali kepada Ibunda Ananda, semangat bahwa ini adalah amanah yang sangat istimewa ya, karena di luar sana banyak yang tidak mendapatkan amanah dan terkadang ada yang mendapatkan amanah yang menyia-nyiakannya. Benar sekali. Ya, jadi dalam hal ini saya melihat Ibunda itu begitu ikhlas ya merawat Ananda sehingga apapun kesulitan tidak terasa, begitu ringan dalam mendidik Ananda. Saya sebagai orang tua, ego terhadap anak, terkadang kita terlalu takut anak jadi apa, bagaimana, jadi sehingga kita tuh melupakan kebebasan anak dalam berpendapat, kebebasan anak dalam bersikap. Kadang tujuan kita baik, tapi jadinya tidak baik. Jadi saya berkesan sekali webinar HAN ini, memang luar biasa sekali materinya. Dan terima kasih kepada pihak penyelenggara. Saya selaku MC pada hari ini, apabila ada kesalahan kata-kata, kesalahan perbuatan dan sikap selama 2 jam tadi, saya mohon maaf. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya dengan pemateri-pemateri yang lebih bisa memberikan kita motivasi. Terima kasih juga untuk Ibu Maya atas segala ilmunya. Untuk kedepannya semoga kita semakin baik lagi sebagai manusia dan juga sebagai orang tua. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semuanya.